Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Syafir Masneti dari program studi bimbingan dan konseling Islam, mahasiswi semester 2 di Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Di sini saya akan menjelaskan lagi mereview lagi film, yaitu berjudul Bajarangi Mejan, yang mana di sini saya akan mencoba untuk mengaitkan dengan mengaitkan perilaku sikap tokoh-tokoh yang ada di film tersebut pada aliran-aliran psikologi. Baik, di sini saya mengambil tokoh yang bernama Pawan, yaitu seorang pria yang baik hati, mempunyai sikap empati yang tinggi, terlebih lagi terhadap Muni. Nah, yang mana Muni ini seorang anak dari negara Pakistan yang jauh dari keluarganya karena ada suatu peristiwa di mana Muni ini ketinggalan kereta pada saat bersama ibunya. Muni ketinggalan kereta ini karena pada saat kereta berhenti, Muni itu melihat seekor kambing, yang mana kambing tersebut kesusahan. Jadi Muni tergerak hatinya untuk turun dan menolongi hewan tersebut. Lalu pada saat Muni turun, keretanya pun berjalan. Nah, di situ Muni pun ketinggalan kereta. Nah, di mana di sisi lain pada saat keretanya jalan, Muni hanya bisa melambai-lambaikan tangan karena yang mana Muni ini seorang anak yang bisu. Lalu ketika ada kereta lagi, di situ pun Muni menaiki kereta yang mana tujuan keretanya tersebut ke India. Kemudian pada saat di India, Muni ini bertemu dengan Pawan. Nah, Pawan itu lalu si Muni ini menghampiri Pawan. Lalu Pawan menawari minum, lalu si Muni pun minum. Kemudian saat Muni diberikan minum dan makan, Pawan pun langsung pergi. Tetapi di situ si Muni pun mengikuti Pawan, yang mana Pawan itu ingin pulang ke rumahnya, sedangkan si Muni ini mengikuti si Pawan. Nah, Pawan itu tidak tega melihat Muni yang mengejarnya pada saat di dalam mobil. Jadi si Pawan pun turun dari mobil, kemudian mengajak si Muni untuk pulang ke rumah. Lalu pada saat itu Pawan ingin mencari tahu bahwasannya Muni ini asal negaranya di mana, karena di sisi lain Muni ini anak yang bisu, jadi tidak bisa ngomong. Kemudian si Pawan berinisiatif untuk menyebut nama-nama negara, kemudian menyuruh Muni mengangkat tangan jika nama negaranya tersebut disebutkan oleh Pawan. Tetapi sepanjang jalan sudah disebutin semua nama-nama negara, tidak ada satupun negara yang disebutkan oleh Pawan itu negara si Muni. Jadi Muni pun tidak mengangkat tangannya. Singkat cerita, di mana Pawan ini tergerak hatinya untuk mengembalikan si Muni ke keluarganya. Tapi di sisi lain, si Pawan tidak mengetahui asal negaranya si Muni dari mana. Suatu saat itu waktu Muni menonton TV, kemudian di mana tayangan tersebut perlombaan di mana di situ ada negara Muni, yaitu Pakistan. Nah, pada saat itu tayangan tersebut menampilkan bahwa negara Pakistan itu menang. Kemudian Muni pun langsung senang dan gembira. Lalu di mana si Muni ini mencium TV tersebut karena ada gambar bendera Pakistan. Nah, di situ pun si Pawan mengetahui bahwasannya si Muni ini ternyata dari Pakistan, yaitu seorang anak Islam. Nah, di mana di keluarga pacar
si Pawan ini sudah menjunjung tinggi di mana peraturannya, di mana tidak boleh satupun ada orang yang tinggal di rumahnya yang berbeda agama. Di situ pun Muni pun diusir, lalu Pawan dimintai untuk mengembalikan Muni dan tidak boleh lagi tinggal di sini. Kemudian pada saat ini mengembalikan si Muni ke keluarganya yaitu di Pakistan, Pawan ini tidak menyerah akan masalah-masalah yang terjadi dan tantangan yang terjadi. Demi Muni pun dia rela melakukan apa saja demi Muni kembali ke keluarganya. Dengan rasa empati yang tinggi dan rasa ketulusan yang diberikan kepada Muni, Pawan rela melakukan apa saja untuk Muni. Lalu singkat cerita, pada saat Pawan ini dan Muni sampai ke Pakistan, tetapi belum sampai ke wilayah tempat tinggal si Muni, karena Muni pun juga tidak mengetahui apa nama tempatnya. Nah, kemudian pada saat itu si Pawan ini dan Muni ditangkap oleh polisi karena si Pawan ini dengan sikapnya yang jujur, dia mengaku bahwa dia itu dari India. Lalu warga setempat, warga Pakistan pun menuduh Pawan sebagai mata-mata dari India, yang mana India dan Pakistan ini dulunya mempunyai konflik. Terus Pawan dan Muni pun dibawa ke kantor polisi. Lalu di situ pun ada wartawan, di mana wartawan tersebut yang akhirnya juga membantu si Pawan dan Muni, yang awalnya dia hanya ingin mewawancarai aja dan memasukkan ke berita, tetapi ketika dia mengetahui cerita sebenarnya mengapa si Pawan ini ingin ke Pakistan dan ke Pakistan bersama Muni karena ingin mengembalikan Muni ke keluarganya. Nah, di situ pun hati wartawan tersebut tergerak untuk membantu juga si Pawan, Muni, dan Muni kembali ke negara asalnya Muni, ke wilayah Muni. Di situ kemudian dengan empatinya juga yang tinggi terhadap Pawan dan Muni, wartawan tersebut membantunya dengan ketulusan yang tinggi, baik hati, menjaga Muni, dan bekerja sama dengan Pawan bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan atau mengetahui wilayah Pakistan mana yang tempat tinggal Muni tersebut, dengan tantangan-tantangan yang dihadapi mereka bertiga. Lalu di sini saya mengaitkan dengan aliran humanistik, di mana sikap dari Pawan ini yang paling menonjol dalam membantu Muni ialah empatinya dan perasaan emosionalnya yang muncul. Ia menunjukkan tingkat empatinya yang tinggi terhadap situasi sulit yang terjadi terhadap Muni dan Pawan, dan bertekad untuk membantu Muni untuk kembali ke keluarganya. Dan Pawan juga menunjukkan sikap pengorbanan diri mengatasi berbagai rintangan dan tantangan dalam perjalanan mereka hingga Muni itu sampai ke keluarganya di Pakistan. Baik, cukup sekian review saya yang banyak kurangnya, dan mohon maaf jika ada salah kata dalam video ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.